Don't take a step till God's in the scene. Let Him lead so your plans align. And be ready, He's working wonders unseen. Joshua 3 verse 7. This day I will begin to magnify and exalt you in the sight of all Israel, so that they may know that just as I was with Moses, I will also be with you. He led Israel into the promised land. For sure, He will guide your path. The same God, then, now, and forevermore. Hari ini tema sharing kita adalah Stepping into the Promise dan dengan subtema Just Do It. Jadi sekedar selingan, aku dari dulu itu suka baca biografi orang sukses. Siapa yang di sini suka baca biografi? Ada beberapa. Karena ada prinsip kehidupan mereka yang bisa kita pelajari dan kita apply, ya kan? Dan prinsip-prinsip itu sebenarnya bisa kita copy di dalam kehidupan kita. Dan itu shortcut yang paling gampang sebenarnya ya kan di dalam kehidupan kita. Karena orang-orang ini udah melalui proses-proses yang pahit, kegagalan demi kegagalan. Dan mereka bagi resep keberhasilan mereka tinggal kita copy. Enak ya? Tinggal kita copy dan kita apply. Demikian juga aku suka baca biografi orang-orang sukses di Alkitab. Aku sebenarnya lagi tertarik pengen baca satu tokoh di Alkitab, yaitu Gideon. Jadi sekalian ku jadiin bahan sharing hari ini sih sebenarnya biar kita bisa sama-sama belajar. Karena kita udah sering ya dengar cerita Daud, Yusuf, Musa, tapi yang Gideon ini lumayan jarang gitu muncul di khotbah-khotbah dibanding tokoh-tokoh yang tadi. Nah, aku akan lampirkan beberapa gambar ilustrasi ketika aku cerita tentang Gideon, biar kita bisa sama-sama visualisasi. Tapi sebelum aku masuk cerita Gideon, aku mau kasih sedikit pengantar mengenai tema kita, yaitu Just Do It. Kenapa sih Just Do It itu penting? Karena di dalam kehidupan kita itu ada janji-janji yang Tuhan sudah berikan, ya kan? Seperti di Alkitab, Tuhan menjanjikan tanah yang penuh susu dan madu bagi bangsa Israel. Ko Gerald minggu lalu udah bahas tentang susu dan madu yang mengelambangkan provision dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun janji-janji provision penyediaan ini itu tidak langsung jatuh gitu dari langit, ya kan? Kalau kita dengar cerita-cerita di Alkitab, melainkan orang-orang ini semua harus mengupayakannya. Bangsa Israel diberi satu janji bahwa tanah Kanaan akan menjadi milik mereka. Dan mereka udah diberi guarantee gitu bahwa mereka pasti akan menang melawan musuh-musuh. Tapi bangsa Israel masih perlu merebutnya, berperang, dan akhirnya mereka menang karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Demikian juga Tuhan udah memberikan janji dan panggilan di dalam kehidupan kita, dan sering sekali kita harus fight for it. Tentunya disertai dengan iman kepada Tuhan. Yang kan, seringkali kita hadapi masalah-masalah yang nampaknya lebih besar dari kekuatan kita, lalu kita mulai melihat perlengkapan persenjataan yang ada pada kita mulai down. Sepertinya kita nggak dapat mengatasinya. Oleh sebab itu kita hari ini mau belajar gimana kita bisa melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan untuk meraih janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui cerita Gideon. Yuk kita doa dulu sebelum kita masuk. Thank you Jesus for today. Kami bersyukur Tuhan, kami mau mengingat kembali Tuhan pengorbananmu di kayu salib. Tuhan, Engkau bahkan Tuhan ketika Engkau ada di dalam dunia ini Tuhan, Engkau menjalankan panggilan-Mu Tuhan Yesus. Engkau melaksanakan panggilan-Mu Tuhan meskipun itu enggak enak, meskipun itu enggak comfortable. Tapi karena ada satu Tuhan yang ada di hati Engkau, yaitu kami Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, biar hari ini Tuhan kami boleh belajar Tuhan, baik dari cerita Gideon, baik dari pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami boleh Tuhan sama-sama Tuhan meneladani Tuhan
um, meneladani Tuhan prinsip-prinsip yang akan kami bahas hari ini. Thank you Jesus, Kau berikan setiap kami hati yang seperti tanah yang subur sehingga setiap Tuhan benih firman yang ditabur Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda dalam kehidupan kami dan boleh menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. In the name of Jesus Christ we pray, haleluya. Amin. Nah, kasih PR ya. Jadi PR-nya adalah baca Hakim-Hakim 6 sampai 7. Di situ ada kisah Gideon lengkap dari awal sampai akhir. Tapi hari ini aku akan kasih summary aja. Jadi background story-nya adalah cerita Gideon itu diawali dengan bangsa Israel yang sudah diberkati selama bertahun-tahun. Tetapi kemudian mereka memilih untuk tidak mematuhi Tuhan. Ya kan, untuk membantu mereka mengingat Dia, akhirnya Tuhan membiarkan musuh-musuh mereka, ya musuh-musuh bangsa Israel yaitu orang Midian, untuk mengambil makanan dan mengambil hewan mereka. Nah, orang-orang Israel akhirnya kelaparan, tunggu ya, ada gambarnya nih. Nggak ada ya, di depan. Lah kok nggak ada, ke-delete. Delete ya. Harusnya ada satu gambar nih. Udah gak apa-apa. Jadi Tuhan membiarkan musuh mereka, orang Midian mengambil makanan dan hewan mereka dan orang-orang Israel ini kelaparan. Karena itu mereka mengingat Tuhan dan berdoa kepadanya memohon bantuan. Ya, jadi berapa banyak dari kita yang juga seperti orang Israel gitu. Ketika kita sedang punya pergumulan, kita baru ingat Tuhan dan kita rajin beribadah. Ketika hidup kita udah lancar-lancar aja, maka hati kita biasanya mulai sombong, mulai beku, dan kita mulai menjauhi pertemuan ibadah. Nah, aku itu gak munafik ya. Aku juga mempunyai kecenderungan seperti itu. Makanya Tuhan seringkali kasih aku proses-proses yang gak comfortable dalam kehidupan aku. Supaya aku tetap bergantung sama Tuhan dan melayani Dia. Jangan sampai kita lupa dari mana kita berasal atau kita lupa bagaimana keadaan kita dulu sebelum Tuhan step in, memanggil kita dan memberkati kehidupan kita. Jangan sampai Tuhan menghajar kita supaya kita itu ingat akan Dia seperti bangsa Israel tadi. Karena Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya, ya kan? Tapi kalau bisa ya kita sadar gitu, supaya kita lebih cepat naik levelnya daripada harus diproses Tuhan. Karena ada ayatnya, Ibrani 12 ayat 6 sampai 7. Aku boleh minta tolong Michelle bacain. Boleh dilanjut oleh Gerald. Amin. Ada lagi nih lanjutannya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata.
Jadi intinya tujuan utama Tuhan menghajar kita itu adalah untuk memproses kita supaya kita semakin hari itu semakin disempurnakan untuk dapat bagian di dalam kekudusan. Karena keselamatan itu gratis ya. Kita hari ini memperingati Tuhan Yesus yang udah berkorban buat kita di kayu salib. Jadi keselamatan itu sebenarnya dikasih cuma-cuma. Tapi selama kita hidup di dunia ini, kita harus tetap kerjakan keselamatan itu supaya tidak hilang. Nah, balik lagi ke cerita Gideon. Nah, ini baru ada gambarnya. Tadi kebuang slide-nya satu. Nah, Gideon itu adalah seorang pria yang dari keluarga miskin. Tuhan mengutus seorang malaikat, kalau kita lihat gambarnya, itu ada malaikat memanggil dia untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, Gideon bertanya-tanya gitu, mengapa Tuhan memilih dia? Ya kan? Kita seringkali meragukan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, seperti Gideon. Tapi kalau Tuhan udah panggil kita, aku percaya Tuhan yang akan equip. Karena ada ayatnya di Yohanes 15 ayat 16 sampai 17, aku boleh minta tolong Om Yanto bacakan. Matanya nggak kelihatan ya? Tulus. Amin. Nah, kemudian Tuhan menyuruh Gideon untuk menghancurkan tempat-tempat di mana orang-orang Israel itu menyembah ala-ala palsu. Nah, ketika Gideon mematuhinya, orang-orang itu marah. Ya, kita bisa lihat di gambarnya, banyak yang marah sama Gideon. Nah, jadi dalam pelayanan mungkin Tuhan memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang belum tentu disukai semua orang. Tuhan Yesus sendiri ketika dia di dunia ini dia nggak disukai sama semua orang. Terutama orang-orang Farisi, pemuka agama itu paling julid gitu sama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus pelayanan, coba kalian hitung berapa kali dia diancam mau dibunuh, ya kan? Sampai Tuhan Yesus sendiri harus dicabut, harus diusir, dia cabut dari Nazaret, yaitu kota dia dibesarkan sendiri. Karena dia nggak di-welcome dan diusir. Jadi penting untuk kita ingat siapa komandan kita, bukan orang-orang tapi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu juga dia tahu siapa bosnya selama di dunia ini juga ketika dia menjalankan panggilannya. Yaitu Bapa. Ada ayatnya, boleh minta tolong Andrew bacain. Hah? Gimana Andrew? Buram ya? Kelihatan, udah kelihatan. Amin. Beri tepuk tangan untuk Andrew. Thank you Andrew. Nah jadi kalau orang-orang gak suka sama kita itu karena kita melakukan kerjaan Tuhan, ya kan? Atau suka julid karena kita ini orang Kristen, ya itu memang resiko gitu loh. Menjadi pengikut Kristus, namanya follower ya. Orang leader kita aja ya, Tuhan Yesus digituin selama dia di dunia ya kan. Tapi yang penting yang kita harus belajar adalah seperti Tuhan Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak dia, kehendak Bapa. Jadi ada satu gambar, ya lebih baik dapat satu jempol dari Tuhan daripada beribu-ribu jempol dari manusia. Amin. Oke, mari kita lanjut cerita Gideon. Nah, kemudian orang-orang Israel ini ingin membunuh Gideon. Tapi ayah Gideon itu meyakinkan mereka untuk tidak melukainya. Akhirnya Gideon tetap dalam keadaan selamat. Ya, kita bisa lihat di gambar ini, Gideon itu mengalami penolakan. Ya kan, seperti Tuhan Yesus mengalami penolakan dan ancaman pembunuhan. Nah, kemudian Gideon itu tidak merasa dia bisa membebaskan Israel. Karena lihat berapa banyak yang menolak dia, ya enggak? Dia ngerasa dia nggak bisa
membebaskan orang Israel ini? Karena ada lebih dari 135.000 prajurit dalam bala tentara orang Midian. Dengan arti lain musuh-musuhnya itu 135.000 jumlahnya. Tetapi Tuhan memberikan kebijaksanaan dan kekuatan. Ini adalah kuncinya. Ya. Ada equipment, perlengkapan dari Tuhan. Kalau apa? Kalau Tuhan yang panggil. Keraguan, insecurity itu sangatlah lumrah. Karena kita lihat hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi di Alkitab juga semua mengalami yang namanya insecurity. Musa juga berkali-kali menolak panggilan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan alasan gak pandai bicara dan dia juga sering compare dirinya dengan orang lain. Siapa coba? Ya, siapa itu tadi? Yes, benar, Kak Yustia. Mantap, yes. Dia itu sering compare dirinya dengan Harun. Karena Harun itu lebih apa? Lebih berkarisma. Lebih pintar ngomongnya. Nah lucu ya, banyak kesamaan gitu kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi di Alkitab. Semuanya juga pada ketakutan ketika disuruh memimpin bangsa Israel keluar. Banyak yang menolak. Tapi aku teringat Paulus berfirman, Paulus mengatakan ini di 2 Korintus 12 ayat 9. Aku boleh minta tolong Fani bacakan? Amin. Jadi cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, yaitu kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah, kita lanjut ke cerita Gideon. Tuhan menginginkan orang-orang Israel untuk mengetahui bahwa mereka dapat menang dengan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan mereka sendiri. Meskipun Israel hanya memiliki 32.000 prajurit, ya kan? Ingat sebagai konteks tadi orang Midian berapa? 135.000, ya benar. Orang Israel cuman 32.000. Tuhan malah menyuruh Gideon untuk memulangkan prajurit manapun yang merasa takut. Tahu nggak yang takut ada berapa? Ada 22.000 orang yang takut. Jadi jumlahnya tadi berapa? 32 ya kan, 32.000. 22.000 takut, 22.000 itu pulang. Sisanya berapa? Berapa? 10.000, ya. Benar. Jadi gimana ya 10.000 versus orang Midian yang 135.000 gimana? Nggak add up gitu loh math-nya, logikanya. Nah, aku mau direct kita ke orang-orang yang takut tadi, ke yang 22.000 itu. Ketika Tuhan panggil kita dan kita udah say yes, kita harus mantap. Ini susah sih. Ini susah, aku ngomongnya susah karena ini untuk aku sendiri juga firman ini. Tapi ketika Tuhan udah panggil kita, itu kita harus say yes dan harus mantap. Bukan harus say yes, gak ada keharusan karena Tuhan kasih kita free will. Tapi ketika kita udah say yes ke Tuhan, kita harus mantap dan kita gak boleh takut-takut lagi. Ya kan, kita harus maju dan no turning back. Karena di sini Tuhan bilang, yang masih takut, yang masih ragu, pulangkan aja gitu loh. Kita nggak perlu yang begituan, ibaratnya kata Tuhan. Kalau kata Menteri Perikanan Bu Susi apa? Tenggelamkan, tenggelamkan saja yang model begituan. Karena apa? Karena ngerepotin semualah. Kalian ingat kisah Musa yang bawa begitu banyak orang Israel keluar dari Mesir, itu gak gampang. Bawa orang sebanyak itu, ya pada protes, pada takut, pada pahit, pada gak happy sama Musa. Dan gak happy juga sama Tuhan. Akhirnya Musa kena imbasnya. Dia ikutan emosi, ikutan marah, dia lampiaskan emosinya dengan memukul gunung batu. Ketika Musa emosi, memukul gunung batu itu Tuhan langsung ngomong, kamu gak masuk ke dalam tanah perjanjian. Ngeri ya.
Itu karena apa? Ya karena banyak orang-orang ini yang ngerepotin. Nah, alasan kedua kenapa Tuhan suruh memulangkan 22.000 orang yang takut itu. Karena mungkin wadah dan kapabilitas Gideon itu masih belum sampai. Ya, dia masih belum nyampe untuk memimpin pasukan puluhan ribu itu karena dia relatif masih baru, ya, dia masih muda secara umur, secara pengalaman dia juga masih kurang berpengalaman. But that's okay gitu loh, karena Tuhan udah panggil dia. Dan kita bisa lihat Tuhan yang akan campur tangan dan kasih kemenangan. Orang 5 roti 2 ikan aja Tuhan bisa sulap ya kan, untuk memberi makan 5.000 orang. Nah terus alasan berikutnya kenapa Tuhan suruh memulangkan 22.000 orang itu. Yaitu Tuhan mau buktikan kuasanya, bahwa tanpa prajurit yang banyak pun tetap akan bisa menang. Oke lanjut ya. Kemudian Tuhan berfirman, kata Tuhan, 10.000 masih terlalu banyak, kata Tuhan. Akhirnya Tuhan menyuruh Gideon untuk membawa bala tentara itu turun ke air. Sainnya adalah mereka yang minum langsung dari air dengan mulutnya, itu akan dipulangkan. Iseng ya, iseng banget ya sepertinya kalau kita mikir cara Tuhan kerja. Jadi nggak ada reason gitu loh. Tadi kan takut, yes, make sense lah. Orang-orang takut itu bikin repot gitu kan. Tapi yang ini Tuhan kayak iseng gitu katanya, pokoknya yang minum langsung dari mulutnya di air, itu akan disuruh pulang. Nah akhirnya tinggal berapa teman-teman yang tinggal? Tinggal 300. Melawan 135.000 orang musuh. Kadang kita suka insecure ya dengan yang namanya angka. Tolak ukur kita sebagai manusia adalah angka ya kan, size matters. Angka salary, jumlah aset yang dimiliki, jumlah pacar, ya, jumlah istri, enggak, kidding. Mungkin sebagian berpikir tolak ukur gereja yang sukses, ya kan, sebagai contoh, itu mungkin jumlah jemaat, jumlah pelayan atau volunteer, jumlah persembahan. Ketika satu gereja ada di satu musim transisi di mana jumlah atau angka yang aku sebutin tadi itu enggak mendukung, maka naturally orang-orang itu akan merasa down. Aku pernah alami dulu di IFGF Wellington, itu ada masa di mana satu grup yang gede itu cabut dari gereja karena satu dan lain hal. Tapi aku lihat gimana Tuhan bekerja di dalam proses itu, dalam proses transisi, dan sekarang gereja Wellington, IFGF Wellington menjadi satu gereja yang lumayan gede secara kriteria tadi. Ya, jumlah dan angkanya tadi memenuhi. Secara skala sekarang gede. Tapi pas di masa transisi itu sangat tidak mendukung. So it's not about angka, it's not about jumlah sebenarnya. Tapi yang Tuhan mau lakukan kadang di masa transisi adalah Tuhan mau ngebenerin pondasi kita. Pondasi iman, cara pandang kita yang mungkin salah atau mungkin ada kebusukan-kebusukan yang belum diberesin, itu Tuhan mau kita come clean. Karena Tuhan gak mau, ya kalau Tuhan udah grow gerejanya, ini kan gereja Tuhan ya. Gereja Tuhan semakin besar, semakin kompleks, tapi ada foundation yang retak, yang gak bener, itu akhirnya akan jauh lebih parah dan repot lagi ke depannya. Karena gereja itu adalah milik Tuhan, gereja adalah bisnis Tuhan, dan Tuhan sayang gitu loh sama resource-nya yang utama, yaitu domba-dombanya, yaitu kita. Jadi di masa transisi satu gereja, bisa enggak kita percaya sama Tuhan tanpa angka, tanpa jumlah atau resource itu? Tuhan nanya gitu, bisakah kita tetap setia melayani Tuhan, melayani
Tuhan tetap sukacita beriman meskipun angka jumlah itu belum kelihatan dan belum mendukung. Lanjut ya, Gideon. Nah, akhirnya orang-orang Israel itu siap bertempur. Ya kan, dengan apa? Dengan yang berapa tadi sisanya? 300. Tuhan memperlihatkan kepada Gideon cara mengalahkan orang-orang Midian itu. Gideon menyuruh bala tentaranya untuk menggunakan sangkakala. Ada nggak ya gambar sangkakala di situ? Tahu nggak sangkakala itu apa? Trompet, yes. Ada kayaknya ya, mungkin yang di belakang. Jadi Gideon menyuruh bala tentaranya untuk menggunakan sangkakala dan lampu. Ya, kita bisa lihat ada lampu untuk menakut-nakuti mereka. Nah, dan akhirnya kegaduhan dan cahaya-cahaya dari lampu itu yang kita lihat itu sangat membingungkan orang-orang Midian sehingga mereka mulai saling berkelahi. Kemudian mereka berteriak dan melarikan diri. Kalau kita mikir, kok bego amat ya orang Midian ini musuhnya. Tapi itulah kehebatan Tuhan. Tuhan itu sangat kreatif dan sangat unexpected. Kadang kita suka mikir ya, gimana sih caranya Tuhan membuka jalan atau kita mungkin sedang mengalami satu persoalan yang berat, kita suka mikir, aduh Tuhan dari mana ya? Dari mana ini mulainya? Dari mana, bagaimana sih Engkau akan membawa kami keluar dari cycle ini, dari persoalan ini? Udah terlalu susah Tuhan. Kadang kita yang kasih solusi ke Tuhan, kita ngomong udah terlalu susah, nggak bisa. Tapi seringkali solusi Tuhan itu di luar nalar. Dan itu simple gitu. Kadang kita udah ketakutan sendiri ya, kita overthink, oh bakal gini, bakal gitu. Tapi sebenarnya solusi yang Tuhan itu, yang Tuhan kasih itu simple. Dan karena kita seringnya overthink sendiri, kita akhirnya nggak berani melangkah. Padahal Tuhan udah kasih solusi di depan sana, karena dialah gembala kita. Kita harus ingat nggak ada yang surprise di mata Tuhan. Karena Tuhan itu udah lihat akhir dari kehidupan kita bagaimana, akhir dari dunia kita itu gimana. Karena dialah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Oleh karena itu kita jangan khawatir. Amin. Karena kalau Tuhan udah panggil kita, maka Dia yang akan berperkara dan Dia yang akan bertanggung jawab sampai akhirnya. Bagian kita cuman apa? Sesuai tema kita hari ini. Yes, amin. Just do it. Nah, happy ending nih. Karena Gideon mempercayai Tuhan dan dia melaksanakan panggilan dari bagiannya, orang-orang Israel akhirnya mengalahkan bala tentara besar orang Midian dengan hanya berapa orang? 300. Tuhan membebaskan orang-orang Israel. Amin. Yuk kita kasih kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Boleh nyanyi satu lagu enggak? Tulus boleh tolong iringin. Thank you. Sebelum kita masuk ke segmen berikutnya. Tahu seharusnya, walau 1000 rebah. Ref aja. Yang tahu lagunya kita sama-sama nyanyi ya. Sama-sama nyanyi ya yang tahu lagunya. Walau 1000 rebah di sisiku, Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku.
Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yuk kita nyanyi lagu ini dari awal. Tiada pernah ku ragukan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang. Lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Diriku, yuk kita sama-sama nyanyikan, kita declare, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Thank you Jesus. Nah, kita mau masuk ke segmen berikutnya, yaitu kita mau merenung kembali Good Friday, Easter. Kita mau merenung dan mengenang kembali perjalanan Yesus selama dia di bumi ini. Tuhan Yesus ketika dia menjalankan panggilannya, itu penuh resiko. Ya kan, aku tadi udah sentuh sedikit tentang perjalanan Yesus di bumi ini. Dia gak dapat approval dari semua orang. Bahkan dia mengalami banyak penolakan. Dia disiksa dan dia dibunuh. Ya kan, dengan cara disalibkan. Tapi satu hal yang Tuhan mau kita pelajari, ya Tuhan Yesus mau kita model dia, adalah Tuhan Yesus itu setia di dalam panggilannya sampai akhir. Makanya Bapa sangat sayang sama Tuhan Yesus. Matius 3 ayat 16 sampai 17, aku boleh minta tolong Vanessa bacain? Amin. Ya kita lihat betapa Bapa mengasihi Yesus. Tuhan Yesus mau kita mengikuti teladannya. Ada satu pesan yang keluar dari mulut Yesus sendiri, yaitu di Matius 16 ayat 24 sampai 27. Boleh minta tolong Kak Susi bacain? Amin, thank you. Jadi satu pesan yang Tuhan Yesus mau kita lakukan adalah setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ya harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia malah akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena Tuhan, ia akan memperolehnya. Karena cuman ada satu ya yang ada di benak Tuhan ketika dia menjalankan semua penderitaannya, yaitu kita. Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita semua. Dia nggak mau kita binasa di kekekalan. Tuhan rindu untuk kita semua bisa spend eternity dengan Dia. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha besar, ya Dia pencipta langit dan bumi. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang personal juga. Setiap air mata kita itu ditampung Tuhan. Ada ayatnya. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 56 ayat 9, 1, 2, 3. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Ketika Tuhan memilih dan memanggil kita, Dia udah tahu kita orangnya gimana. Kita lemahnya di mana, kita bodohnya di mana. Ketika Musa bilang dia gak pintar ngomong, Tuhan itu bilang iya, Tuhan juga tahu kalau Harun itu lebih berkarisma. Tapi Tuhan pilihnya Musa. Jadi jangan pernah kita merasa gak pantas karena background kita, karena masa lalu kita, atau karena kemampuan kita. Karena yang Tuhan minta hari ini adalah hati kita. Hati yang mau bertobat, hati yang mau dibentuk, hati yang taat, hati yang mau respon akan panggilannya, dan hati yang mau memikul salibnya. Ketika Bapa menciptakan manusia, Dia udah factor in kalau manusia akan melakukan kejahatan dan dosa. Bapa udah lihat gak akan mungkin manusia itu bisa terselamatkan. Oleh karena belas kasihannya, maka Bapa akhirnya mengirimkan anaknya sendiri untuk selamatkan kita. Gak mudah untuk Bapa dan juga Tuhan Yesus sendiri menjalankan panggilannya selama di bumi ini. Tapi hatinya Yesus sangat sayang sama kita. Hatinya Bapa sangat sayang sama kita. Sehingga ada satu surat cinta pada kita, masing-masing pribadi kita hari ini. Aku mau kita sama-sama baca, supaya kita bisa semakin semangat menjalankan panggilan kita selama kita ada di bumi ini. Surat cintanya ada di Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami nggak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang di sini rindu kalian dan seisi keluarga kalian semua bisa bertemu kembali lagi nanti di tempat tinggal yang Tuhan sudah sediakan di langit baru dan bumi baru. Aku rindu banget. Yuk, kita udah mau selesai. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau baca ayat ini. Yesaya 53 sebagai penghormatan kita untuk Tuhan Yesus sambil kita ucapkan syukur. Sebelumnya aku mau kita ambil 1 menit, 2 menit untuk kita lihat gambar ini.
Sama-sama baca ya. Sambil kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. 1, 2, 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat suara kita angkat syukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan buat pengorbanannya. Oleh karena pengorbanannya kami bisa ada sampai hari ini. Kami bisa selamat, kami bisa memperoleh kekekalan. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus. Kami yang gak layak Tuhan Yesus, kami yang begitu berdosa. Namun Kau memandang kami Tuhan seperti biji matamu. Kami yang gak layak Tuhan Yesus, kami yang sangat jijik, kami yang sangat kotor, kami yang sangat bejat Tuhan Yesus. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau merangkul kami, Engkau memulihkan kami, Engkau mempoles kami Tuhan Yesus. Kau yang menguduskan kami Tuhan sehingga kami layak Tuhan untuk mengambil bagian Tuhan di dalam kekudusan-Mu Tuhan Yesus. Satu hal Tuhan Yesus yang kami rindukan selama di dunia ini Tuhan adalah kami Tuhan boleh menjalani Tuhan panggilan-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh respon Tuhan Yesus, kami boleh taat seperti Engkau taat Tuhan ketika Engkau disalibkan Tuhan Yesus. Kami mau taat Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan ketika waktu kami sudah habis di dunia ini Tuhan. Kau boleh menyambut kami Tuhan Yesus. Dan Kau berkata Tuhan, well done, faithful servant. Well done, faithful servant.